Ya. Sorry, Mas Arief. Surat ya. Surat berapa? Surat berapa? Surat ke-98 ayat 6. Surat Jangan 98 keluar dulu, ayat 6. Sarul. Kamu kayak tingkah saja, kabur kamu. Saya nggak punya ruang bicara dengan badut-badut bodoh ini. Nah, dia tuh Udah, ada yang udah. kurang ajar kan dia kan. Dia setan dia nih, menghina orang. Dari awal saya katakan. Nah, Pak Sarul yang badut. Pak Sarul yang badut. Iya, baik. Pak Sarul yang badut. Surga ini di mana sih maksudnya nih? Tolong buka surat ke-98 ayat ke-6, Pak. Mas Ari, saya keluar ya. Tolong, Pak. Nah, ini ya, oke, 98 ayat 6 sebentar. Iya. Silakan. Ini menjawab pertanyaan Pak Kace baru aja Pak Kace tanyakan. Pak Kace bertanya, Pak Kace tolong baca. Pak Kace tolong baca, Pak Kace. Tolong baca. Tolong dibaca. Nih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik bukan neraka kitab, jahanam. Wal musyrikina penyembah berhala Ka'bah finar akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi sudah masuk neraka, tidak ada akan masuk surga, tidak ada. Nih, saya baca ulang lah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitabi, dari ahli kitab ini, kitab kuning ini. Nah, coba ini dari kitab kuning ini. Nah, jadi yang kafir itu yang mengikuti kitab hadis, kitab karangan manusia, kitab kuning. Nah, itu ahli kitabi. Ini kitabi namanya. Kalau Amin, Pak Kace. Orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui kitab-kitab, padahal mereka tidak tahu. Itu namanya ahli kitab. Coba ya, Anda ini mengaku berpedoman ke Quran, tapi Anda pedoman pakai hadis dan fikih. Itu iya loh. Oke, Pak Ariabu. Gini. Sekarang Pak Ariabu. Tadi belum dibaca kan? Tadi belum dibaca kan? Sebentar. Gini, saya bacain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang dari musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Nah, bacanya sehingga salah. Kalau Pak Kace menganggap mana yang masuk neraka, nih min ahli kitabi, bukan kitab. Lu salah lo. Wal musyrikina, musyrik penyembah berhala batu hitam. Kalau kitabi, Pak Kace, kalau kitabi itu harus ada huruf ya setelah ba. Ini udah ada jawabannya. Kitabi itu harus ada iya. Itu kalau orang musyrik itu, Mas Ari, Pak Kace kalau ada di situ ada huruf orang musyrik itu orang-orang yang menyembah batu-batuan Arab, bro. Jelas kitabi. Ini ada kasarnya. Kalau misalnya di huruf kitabi ada huruf ya, berarti kalau kitabi itu ada huruf ya. Kitabi, ya. Kitabi, enggak kitab. Kitabi enggak pakai huruf ya kan? Ada huruf ya enggak? Ada huruf ya enggak? Ini enggak ada kan? Kitabi itu maksudnya apa? Kitab. Ahlil kitab. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang menyembah batu-batuan Arab. Kalau ada huruf ya setelah huruf ba, maka betul kitabi. Kamu betul dari mana? Emang kamu Tuhan? Kamu ini mengatur huruf Tuhan. Pak Kace tadi menantang kan? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Komik. Tadi Pak Kace nantang kan? Nantang dalil kan? Saya kasih kan? Kamu ini siapa? Tadi Pak Kace nantang dalil mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang Kristen, orang non Muslim itu masuk surga? Tuh dalilnya. Emang di situ ada non-muslim? Ari, dengar dulu Ari. Ahli kitab, tahu enggak? Iya, yang kafir itu kamu.
Oh, Ari, dengar dulu. Orang musyrik baca ayat itu pertamanya. adalah Baca ayat Asri, pertamanya. Ari. Diam dulu, Ari, Tunggu, diam dulu. tunggu. Baca pertamanya. Orang musyrik itu adalah kafir, orang-orang dari yang nungging 5 kali ke arah Ka'bah orang-orang itu. kafir dari orang golongan ahli kitab, orang musyrik Ari, tidak meninggalkan Ari itu mereka sampai sampai ilmu dia. Ari. tadi Bapak nantangkan mana dalilnya bahwa non muslim adalah orang-orang yang masuk ke neraka Diam dan saya dulu, Ri. buktikan Diam dulu, Ri. Diam dulu, Ri. saya buktikan ada nggak Admin, Ari. mute dulu. Ari. ada kan nggak sekarang saya tanya Ada adminnya di ada sini. kan Diam dulu, Ri. nggak bisa jawab kan Pak Kaceng nggak bisa jawab kan Ari, diam dulu, diam dulu. ternyata diam. ada kan Pak Kaceng. Tidak ada di situ Kristen. Kan pertanyaan saya, orang Kristen masuk neraka, mana ayatnya? Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, ahli kitab ini, tolong. Nih. Ya, ahli kitab karangan yang akan masuk neraka itu. Aduh, Ini saya publik loh. ketawa, saya Pak Kaceng. Aduh, apalagi pas Diam yang dulu, kemarin, Ri. apalagi yang kemarin pas lewat yang berbicara Diam, Ri. dengan Pak Hasan ya. Ri, Aduh, dulu, Ri. Diam saya dulu, juga Ri. kadang-kadang Yang lain kasih saya kadang-kadang kesempatan bicara. ketawa gitu. Ketawa saya ngedengerinnya. Ari, saya mau nanya. Kalau di surga itu ada pasar ya, Ri? Oh, tidak ada. Ada, sorry. Maaf, ada. Ada, memang ada, betul. Iya. Terus gunanya pasar untuk apa, Ri? Ada toilet di pasar. Oh, enggak ada. Bunuh cecak dapat pahala kah? Gini, saya Bunuh kasih tahu, cecak dapat di pahala Al-Quran kah? itu, saya di surga itu tidak ada suatu hal yang jelek-jelek. Kalau pasar itu saya tanya, pasar itu jelek apa bagus? Coba kita lihat dulu. Kalau pasar itu Kita lihat dulu. Kalau di Bentar. Enggak, sebentar. Sebentar. Sebentar, saya ngomong dulu. Bentar. Ya, Bu. Ya, Bu. sebentar Pak Yusuf, saya mau ngasih tahu dulu bahwa Kalau di pasar itu Kasih kesempatan ngomong dulu yang lain, Ri. Halo, Ari, diam dulu, Ri. Ya. Ush. Di pasar itu nanti pakai apa? Pakai gini. mata uang apa? Dinar apa pakai mata tidak uang pakai dolar mata apa rupiah? uang, tidak pakai mata uang. Hah? Jadi di surga itu adalah segala sesuatu yang baik-baik. Tidak ada yang namanya ingus, tidak ada yang namanya kencing, tidak ada yang namanya berak, tidak ada yang Jadi namanya pasar apa keringat. itu? Pasar apa? Pasar Biar apa? jelas. Coba jelaskan. Gini. Biar jelas, itu di private chat ada linknya, Pak. Ada linknya, Pak, di private chat. Bisa Pasar apapun itu, Sahih pasar Muslim. apapun Sahih itu, Muslim. nanti Sebentar, Ari. Sebentar. Saya kasih tahu dulu. Sebentar, Ri. Pasar Ya, apapun enggak. itu di surga, Diam. itu semuanya baik. Sebentar dulu, Sesungguhnya kita baca segala sesuatu di hadisnya. surga itu, dengar, Kita baca hadis segala dulu, sesuatu yang ada Ya, di betul. dalam Quran, di dalam Baca, surga, jangan dengerin, semuanya Ari. adalah kebaikan. Ush, diam. Kita baca hadisnya dengerin aja, dulu. Ri. Saya jelaskan dulu. Diam, Ri. Diam. Dengerin dulu. Enggak, kamu diam dulu. Nggak perlu dengerin. Bagaimana Ush, ini saya aja baca dibaca. dulu. Ya, Saya dibaca dulu, Ri. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar. Mereka mendatanginya setiap hari Jumat. Jadi ada Senin sampai Minggu di sana. Angin dan udara, angin dari utara berhembus, lalu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, sehingga mereka semakin indah dan menawan. Mereka kembali ke keluarga mereka dengan penampilan yang lebih indah dan menawan. Keluarga-keluarga mereka berkata, "Demi Ke salon. Kau semakin indah dan menawan setelah kami. Mereka berkata, kalian juga demi Allah lebih Betul. indah dan menawan Berarti setelah ini salah satu dalil yang mengatakan bahwa di surga itu segala sesuatunya adalah indah. Bahkan pulang dari surga pun menjadi indah. Makanya di sini disebutin
Pulang kemana? Pulang kemana? Pulang dari pasar ke rumah masing-masing, ke istana masing-masing. Di surga itu ke Anda pasarnya dibodoh apa, sekali. Ri? Di surga itu nih, surga itu seluas langit dan bumi. Saya kasih tahu perumpamaan. Sini saya kasih tahu perumpamaan. Makanya sebentar ya. Saya kasih tahu dengar dulu, Ri. Tadi kamu ngomong tadi, Ri. Diam. Saya ngomong belum didengerin. Diam. Ribut dulu ini si Ari ini. Ribut dulu. Saya ngomong dulu. Nggak usah jelasin. Nggak usah jelasin, sudah ada di Kan sini. kamu bilang Ya, tadi surga itu seluas dunia. Berarti kan jauh jaraknya. Naik apa? Naik gokar kah? Naik gojek kah? Pergi ke pasarnya? Coba jelaskan dulu lah. Oke, gini, saya kasih tahu bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Bapak tahu ujung dunia sebelah kiri atau sebelah barat sampai ujung dunia sebelah timur Emang itu bumi datar? luas. Emang bumi datar? Dunia, Pak, dunia. Iya, kita Pak, tahu. Pak, saya nggak bilang bumi, Kita bumi, tahu matahari terbenam di dua tempat, matahari terbit di dua tempat. Saya kasih tahu dulu luasnya seperti apa. Bapak, kalau misalnya ada ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan ujung sebelah timur dan ujung sebelah barat itu digabung. Mana ada ujung dunia ini? Kamu ini ada-ada aja. Ya, oke, Ri, saya jelasin dulu, Ri. Dengar dulu, Ri. Udah, Ri, diam dulu sebentar, Ri. Diam dulu sebentar, Ri. Sebentar. Tadi kan di dalam hadis tadi dikatakan, udah saya bicara dulu sebentar. Dari tadi kamu loh. Kamu nggak kasih kesempatan orang bicara. Dari tadi kan sudah dibacakan. Oke, abis itu nanti saya ngomong, jangan dipotong. Dengar dulu, Ri. Iya, tadi Enak saya aja, ngomong gue aja belum ngomong. Gue aja belum ngomong. Berarti saya biasa. Bajunya itu roknya tersinggap ke kiri sampai ke kanan, utara, selatan. Berarti ini kan pasar pornografi lendir nih. Kamu hari ini. Iya. Aduh. Pak, saya kasih tahu di sana itu tidak ada lendir. Jadi kenapa sampai rok-roknya tersinggap itu ke utara selatan? Apa hubungannya pasar dengan rok-rok baju-baju tersingkap? Itu kan paha. Pak, itu Kamu adalah ngibul kamu ini. itu adalah perumpamaan. Kok perumpamaan apa kamu lihat di situ? Bajunya tersinggap ke kiri ke kanan kok. Perumpamaan bahlul kamu ini. Pak, dengerin ya. Saya kasih tahu dulu pertama. Pertama bahwa di dunia di surga itu semuanya adalah kebaikan. Tidak ada yang namanya kencing, tidak ada yang namanya Kebaikan berak. bagaimana orang ada seks di surga kamu bilang kebaikan? Ini kamu ini sudah tertipu. Berarti menurut Bapak seks itu tidak baik. Pasar supermarket di Arab itu dibayar. Saya tanya, bagaimana kok rok? Bagaimana kamu bisa ada rok tersinggap ke utara ke selatan? Rok siapa tersinggap? Rok istrimu, rok nenekmu, rok ibumu. Kamu ini rok mana ada di surga rok tersinggap? Di bawah angin rohnya tersinggap sehingga kelihatan paha orang. Bapak baca itu tafsir itu. Kamu dia bilang perumpamaan sudah ada tertulis, ada di sana itu. Kamu bagaimana sih kamu membuat orang bodoh di masa abad 21 ini? Gini, saya jelasin ya bahwa di surga itu seluas langit dan bumi, dan orang nanti itu. Gini, dan orang nanti ketika muncul ketika nanti di akhir sebentar, saya jelasin dulu Pak Yusuf. Seluas langit dan bumi. Nanti kamu bilang mustasabihat lagi. Ulang-ulang, Pari. Nanti dibilangnya mustasabihat lagi. Pak, mending kita tanya Cica aja boleh, Pak? Enggak, saya kasih tahu gini dulu bahwa nanti manusia itu akan menjadi, kamu bilang kamu emang tubuhnya itu seperti sebesar Nabi Adam. Dengerin dulu Pak Aceh, bahwa semua manusia itu nanti. Kamu pernah ke surga emang? Jadi tahu dari mana kamu? Jangan berdusta di sini. Jangan dapat kabar lah Pak. Bapak kalau mau tahu gini, kalau Bapak mau tahu nanti di neraka Pak seperti apa, silakan meninggal duluan. Itu biar keluar hadis maksud saya. Kamu kalau tahu Bapak kalau Bapak Aceh duluan ya kita sudah dijelasin ada tuh Bapak Hari. Kalau Pak Aceh mau tahu tentang neraka, silakan Pak Aceh mati duluan. Enggak, kamu kalau tahu dari mana? Makanya saya tanya. Neraka itu tidak ada bagi pengikut Yesus.
Karena Bapak kalau mau pengikut tahu Yesus itu bukti, pasti masuk surga. Kalau gini, pengikut Muhammad pasti kalau masuk Bapak neraka karena mau tahu dalilnya ada bukti di Quran. neraka, silakan Gitu. Bapak mati duluan, nanti Bapak bisa membuktikan. Kalau Hari saya tidak satu-satu bisa bicaranya gantian, membuktikan, Hari. Kamu kalau orang lagi karena bicara, kamu saya diam belum dulu, Hari. mati. Hari. Tapi saya Hari. mendengarkan. Kamu kalau orang bicara, diam dulu, Hari. Pak Kasih Timothy juga kesempatan jangan orang dari tadi hasus-hasus kamu. mulu. Pak Timothy juga. Makanya Pak Timothy kamu juga diam. hasus-hasus mulu kan. Dari Diam kemarin dulu, berapa kamu yang diam, pas diam. Kamu bisa Pak diam Hasan, nggak kalau orang lagi bicara? Pas Pak Hasan juga Kasih Bapak bicara, hasus-hasus diam mulu dulu. kan. Enggak, saya Diam tahu dulu kok. kamu, orang lagi bicara. Kamu Saya ini. tahu kok triknya Pak Timothy, bahwa ketika orang berbicara pasti dibuat Udah, orang itu kamu tidak diam bisa dulu, berbicara kan. gantian. Oke, kamu bicara dulu. Nanti kalau orang bicara, jangan kamu ini nilai ya. Berarti silakan. berarti sekarang siapa yang berbicara? Saya mau bicara dengan Anda, boleh? Boleh? Oke, tapi nanti saya bicara. Enggak apa-apa, silakan. Kita diskusi sehat. Saya memegang pernyataan Anda sebagai orang berpendidikan, jadi perlihatkan mentalitas pendidikan. Setuju? Oh, saya setuju aja, asal yang lainnya juga begitu. Kalau yang lainnya motong tengah jalan ya. Udah diam, nggak usah. Kamu diam dulu. Ya. Tuh kan? Baik, Tuh kan? begini, Baru aja saya begini. ngomong. Sudah begini. Tadi Anda memperlihatkan surat Al-Bayin ya ke Pak KC ya. Al-Bayin ayat 6. Ya. Kemudian Anda mengatakan bahwa berdasarkan surat itu orang-orang yang tidak seiman dengan Anda akan masuk neraka gitu. Betul. Baik. Baik. Sekarang ini handphone siapa lagi bunyi? Handphone siapa nih? Bentar, Imam mau pamit dulu. Bapak Yusuf. Nah, Ya, Bapak Yusuf. ya, ya gimana, Mbak Icma? Imam boleh. Baik, Ma. Imam boleh bicara? Boleh. Silakan. Bu. Sebentar Bu Iklimah, padahal saya tadi mau membantah pernyataan Bu Iklimah. Sebentar, Pak Aris, sebentar. Silakan, Mbak Icma. Ini pamit kan? Apa sudah malam juga di sini? Saya rasa kesaksian saya sudah selesai. Saya cuma pesan satu untuk masyarakat agama sebelah. Saya mau pesan, kalau Anda sering menonton channel seperti ini, ada baiknya mengikuti jejak langkah saya, menantang Tuhan. Tapi untuk yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan, karena Tuhan Yesus berbicara, jangan mencobai Allahmu. Oke? Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Padahal kalau memang mudah-mudahan kita berada di satu tim yang sama. Shalom semua. Terima kasih. Halo. Berkati ya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Bapak Yusuf. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Ma. Salam kenal buat Anda ya. Ada yang boleh saya ngomong nggak sama Bu Iklimah? Nggak usah, udah keluar itu. Tadi lanjut aja pertanyaannya tadi dari Pak siapa tadi. Lanjut Pak, silakan Pak. Baik, saya mau tanya lagi nih. Itu kan surat itu muncul itu sekitar tahun 700-800 gitu ya. Nah, saya kan juga bisa munculkan Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya enggak? Nah, kalau boleh Pak Yusuf, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini yang pertama, supaya Anda bisa baca. Gitu ya. Pak Yusuf, izin boleh Pak? Kisah Rasul 4 ayat 12. Supaya Ari Abu boleh baca. Iya. Nah, sambil kita nunggu tuh, Bro Ari. Ya, sambil kita nunggu, saya mau bertanya dan tolong jawab dengan sangat bijak. Pertanyaan saya yang pertama, apa dasar kebenaran Anda untuk katakan surat Al-Bayin itu bahwa ayat-ayat yang benar datang dari sorga? Siapa yang berbicara itu sebenarnya? Oke, nanti dari sini kita berdiskusi. Silakan, sebentar kita tunggu dulu Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, saya jawab ya. Sebentar. Bapak tadi nanya tentang Bainah kan? Iya, itu. Nah, Anda baca dulu ini. Anda sudah lihat?
Sudah lihat? Sudah lihat tulisan di layar? Dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Pak Korpus tambahin, dia itu di sini adalah Yesus, Pak Korpus. Lanjut, Pak. Saya bantu baca Pak Korpus. Silakan, Pak. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini maksudnya Yesus ya. Yesus sebab Kristus. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. 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 Nah, di dalam ajaran agama Anda nggak seperti ini? Nah, saya tanya dulu tentang ayat ini ya. Boleh? Ya, silakan. Pertama, di dalam Dia itu adalah Yesus. Iya betul. Tadi dijelaskan. Ya. Kemudian diberikan manusia olehnya. Nyanyi siapa? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya itu adalah pribadi yang memiliki nama. Siapa? Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya tanya. Silakan. Apakah saat pembentukan langit dan bumi, Yesus itu ada? Oh, sudah ada. Dari mana, Pak? Dia kan Allah. Anda paham nggak karakter Allah, hakikat Allah? Anda paham nggak hakikat Allah? Lucu nih. Kok lucu? Bilang, Anda yang lucu. begini, Anda paham nggak? Jawab ya, dulu pertanyaan saya. begini. Anda paham nggak karakter Allah, hakikat Allah itu seperti apa? Ada. Allah itu dicipta atau kekal? Lam yalid walam yulad. Allah itu dicipta atau kekal? Lam yalid walam yulad, Pak. Saya nggak ngerti Dia bahasamu itu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nggak nyambung. Tidak dilahirkan. Jawaban kamu nggak nyambung. Bapak kan Saya nanya Allah kan? Saya Allah bertanya. kan? Makanya dengar dulu pertanyaan saya. Allah itu dicipta atau kekal? Allah itu kekal. Ya sudah Lam selesai. yalid walam Nggak yulad. ada Dia hubungannya tidak dengan beranak. dilahirkan atau tidak. Jadi Anda tidak usah pakai mengalihkan bahasa topik. Arab. Tunggu sebentar. Kan Anda Bapak nggak usah nanya. mengalihkan topik. Oke, lanjut. Nggak usah pakai Lanjut. bahasa Arab di sini. Betul, nggak usah Ya udah. Arab-Araban di sini. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nggak ada hubungannya dengan jawaban Sekarang pertanyaan saya. Lanjut. Enggak, sekarang gini. Itu kan Sekarang itu ayat itu. ketika Hari, sebentar. penciptaan langit dan Hari, bumi. Sebentar Pak Yusuf, saya mau ngomong dulu. Sebentar, saya saya bertanya. jelaskan dulu. Enggak, sebentar. Hari. Ketika penciptaan langit dan bumi, apakah Yesus sudah ada? Sudah ada. Dia itu Allah. Pak Korpus. Silakan, Pak. Bacakan Yohanes 17, Pak. Berarti maksudnya itu adalah Allah kan? Yesus itu hadir untuk Gini, sementara gini waktu loh. dalam bentuk Nyanya manusia. itu Allah apa Yesus? Nyanya itu Allah apa Yesus? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Saya nggak tahu. Karena kalau Anda nggak tahu, kenapa Anda menghakimi Yesus? Kalau menurut Kenapa saya Anda, dia itu kalau Anda nggak tahu, kenapa Anda meragukan ketuhanan Yesus? karena Dari saya situ ketahuan, dari karena saya pertanyaan Anda ketahuan. karena saya dengerin bertuhan dulu. kepada Allah. Dari pertanyaan Anda ketahuan. Nah, oke, baik. Dari pertanyaan Anda Karena ketahuan. saya bertuhan kepada Allah, bukan kepada Justru Yesus. saya bertanya, Allahmu itu Allah yang mana? Kalau Anda tidak mengenal Yesus, Dia tidak beranak kalau dan Anda tidak tidak mengenal, diperanakan. itu Dia kata tidak siapa? beranak Itu kata siapa? Memang yang sekarang Pak saya mau Korpus. tanya. Percuma, ujung-ujungnya kan jadi debat kan. Ini Ujung-ujungnya ini jadi debat. jawabannya nih. Silakan, Bacakan Pak silakan, Yusuf Pak. Yohanes 17 ayat yang kelima. Apakah Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan? Jadi kita melihat fakta ya. Jadi orang Kristen ini hebat nih Alkitab ini. Pak Yusuf bisa di share screen? Iya. Yohanes 17 ayat kelima. Ya, tadi kan ditanya si Mas Ari itu, apakah Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada? Ini ayatnya. Tenang Mas Ari, ini Alkitab ini adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau Anda melawan kami orang Kristen, Anda sama dengan melawan Allah pencipta alam semesta. Bacakan ini ya, saya bacakan ya. Terang ini Mas Ari. Oleh sebab itu, ya Bapa, ini Yesus yang berbicara. Permuliakanlah aku, kata Yesus, padamu
pada Bapaknya sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, yang Yesus miliki di hadirat-Mu ya Bapa sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, hadirat Yesus yang adalah anak Allah sudah ada di dalam Bapa itu sendiri. Jadi Yesus yang adalah firman Allah ada di dalam diri Allah, di dalam diri Bapa sebelum dunia ini ada. Itu dari kekal sampai kekal. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi, firman ini menjawab dengan sempurna. Paham Mas Ari? Belum. Lebih lengkap lagi kalau kita baca Yohanes pasal 1. Di situ sudah jelas Bro Ari. Di dalam Yohanes pasal 1, alam semesta ini bahkan Anda dicipta di dalam Yesus Kristus. Karena apa kok bisa begitu? Karena Yesus Kristus itu adalah Allah. Ya. Seperti itu. Paham Mas Ari? Jadi sudah ada jadi ya. Saya dapat poinnya. Paham saya ya? dapat poinnya. Untuk sementara waktu. Jadi sudah ada. Jadi gini, Mas Ari, Alkitab ini mencatat bahwa Yesus itu sudah ada sebelum, ditulis malah di situ. Lihat ayat terakhir itu, dia kata-kata terakhir, sebelum dunia ada. Yesus yang adalah firman Allah sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Paham ya sebenarnya ya? Ya, saya dapat poin. Oke, saya lanjut Pak Korpus. memegang poin bahwa Pak Korpus, Allah lanjut, Pak. Yesus itu Allah itu sendiri ya. Oke, saya dapat poin itu. Saya bertanya tentang tersebut ya. Silakan. Bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, kenapa dia kalah dengan pasukan Romawi? Dia tidak kalah. Kenapa ditangkap? Dia tidak kalah. Dia Kenapa ditangkap? Dia menyerahkan dirinya. Dia Pak. Bapak Ya. Bapak sering Ini jawabannya. kita kan juga sering ini Mas Ari, ini jawabannya kenapa dia ditangkap. Baik. Ini jawabannya. Pak Yohanes, Pak Yusuf bisa bukakan Yohanes 3:16. Jadi kenapa dia ditangkap? Ya ini jawabannya. Jadi Mas Ari, Alkitab itu sempurna, Bro. Kok usah khawatir, Bro. Kita akan layani kamu sampai pagi juga nggak apa-apa. Sambil nunggu ketemu tuh. Jadi Yesus itu bukan untuk perang, Bro Ari, tapi dia datang untuk menyelamatkan Anda. Share screen Pak Yusuf, Yohanes 3:16. Jadi dia sengaja menyerahkan dirinya. Dia kan ditangkap. Begitu. Kan pasukan Romawi kan saat itu sedang mengepung. Kemudian ditangkap. Kamu baca dulu Yohanes. Teman-teman, maaf, teman-teman. Silakan ya. Pak Yusuf, silakan Pak. Ya, di sini ayatnya sudah jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi gini teman-teman, sehebat apapun kita jelaskan kepada Ari, tetap juga mereka ini tertutup ya, diliputi dengan kegelapan. Mereka enggak ini. Mendingan kita bahas itu aja, cecak gitu loh. Di tempat jadi saya pertanyaan saya gini, pertanyaan saya adalah kalau misalnya Yesus itu 2000 tahun yang lalu, si Sobre itu ada mau kasih hadis tuh Pak Yusuf. Iya, ketika 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus, saya udah share screen Pak. Sebelum Yesus lahir, ketika sebelum Yesus lahir, terus mereka kan tidak kenal dengan Yesus. Ketika Yesus sebelum lahir kan mereka tidak kenal dengan Yesus. Itu ada gimana? Ketika Yesus belum lahir, orang kan nggak percaya dengan Yesus, Pak. Gini Mas Ari bentar ya. Kalau mau Yesus itu ada setiap zaman. Gini loh, saya mau jelaskan dulu. Tadi Anda bilang kalau di surga itu tidak ada urusan lendir. Nah, kok disediakan 72 bidadari? Gitu. Anda punya logika ini di mana sih? Saya bacakan kepada Yusuf ya, Pak. Pak, itu kesenangan buat manusia. Saya tanya buat Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Ketika Pak Yusuf berumah tangga, Pak, saya mau tanya, Pak Yusuf berumah tangga, itu kenikmatan bukan, Pak? Kenapa? Ketika Pak Yusuf berumah tangga itu kenikmatan bukan, Pak? Hari, kalau sampai 72, Hari, kalau sampai 72 itu bukan nikmat lagi, siksaan namanya tuh Hari.
mata pinggang. Iya, saya kasih tahu bahwa nanti laki-laki itu bagaikan 100 orang, kekuatan 100 orang, Pak. 100 orang laki-laki, Pak. Iya, nanti saya diskusi itu sama Pak Ari ya. Yang lainnya makanya di-mute dulu. Makanya fokus biar saya jangan iri. Saya bilang sih jangan iri ya. Sebentar Pak Ari, saya dan tadi diam. Pak Ari, tolong diam dulu ya. Oke. Ya, silakan Bu Abre, silakan. Baik, sebelumnya shalom Pak Yusuf, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom. Baik, sebelum saya masuk ke hadisnya ada di screen ya. Saya bacakan dulu di surat Al-Waqiah ayat 35. Di situ dikatakan sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari tersebut dengan penciptaan yang tidak lazim. Itu pakai tafsir Al-Muhtazar. Kalau di Zubadatut itu sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, yakni kami menciptakan bidadari itu secara langsung tanpa melalui proses. Nah, di ayat yang ke-36 di surat Al-Waqiah, dan kami jadikan mereka perawan yang tidak pernah dijamah sebelumnya. Kalau pakai tafsir Zubadatut, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yakni Allah mengembalikan mereka menjadi perawan kembali. Lalu di Sunan Ibnu Majah nomor 4328 yang ada di screen saya bacakan ya. Tadi kan Mas Ari menyangkal, nah ini sini sudah ada buktinya gitu Mas ya. Sebentar Mas. Saya menyangkal apa ya Bu? Sebentar ya, sebentar saya bacakan dulu ya. Enggak, saya menyangkal apa dulu ya? Sebentar dulu ya, nanti saya bacakan dulu. After this, setelah ini baru kita discuss. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla, maksudnya ini otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Dalam kurung istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Mohon maaf ya karena ini tertulis. Vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Seperti itu. Itu sangat jelas sekali saya compare ya dengan ayat 36 tadi di surat Al-Waqiah. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yakni Allah mengembalikan mereka menjadi perawan kembali. Nah, sebentar. Hal ini sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan surga kekristenan, puji Tuhan, haleluya. Bahwa kita nanti anak-anak Tuhan Yesus, pengikut Kristus, murid Yesus, dibangkitkan, kita bangkit, tidak ada kegiatan seks, melainkan hidup seperti malaikat di kerajaan Elohim. Jadi, bagaimana surga kamu, jannah kamu bisa menjadi kudus, jika isinya saja, di situ dikatakan dalam hadis tersebut bahwa ada, mohon maaf ya, ada kelamin, seperti itu Pak Ari ya. Bisa dijelaskan mengenai kelamin tersebut Pak Ari? Kabur dia. Silakan.